Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi sahabat Jawa Timur dimanapun Anda berada saat ini yang sedang mendengarkan program Business Talk. Kembali lagi bersama dengan saya Billy dan Coach Humphrey Rusli yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Nah sahabat, untuk kali ini temanya sangat menarik dikarenakan Anda pasti juga harus memiliki banyak terobosan di tengah pandemi. Apalagi kabarnya kemarin kasusnya juga sempat naik lagi ya. Pandemi ini yang berarti masih belum akan berakhir di waktu yang akan dekat begitu. Dan sahabat, update ilmu merupakan salah satu resepnya kalau Anda ingin survive ya, apalagi para pengusaha atau pelaku usaha ini. Dalam Business Talk kali ini, kita akan bahas terkait dengan update ilmu. Untuk yang masih belum tahu update ilmu ini, apalagi yang statusnya ini leader di perusahaannya ya, ini sangat penting. Bisnis di masa pandemi ini juga sangat butuh banyak inovasi, strategi, dan inovasi. Butuh ilmu terkini, ilmu kekinian ini kalau kata orang-orang yang saat ini bisa kita sebut generasi milenial. Saya masih generasi milenial, sahabat. Kalau Anda bagaimana ya? Baik, saat ini sudah tersambung dengan Coach Humphrey Rusli yang saat ini sudah join via Zoom. Jadi Anda bisa bergeser ke siaran live visual di Suara Sidoarjo Live. Dan untuk sahabat juga tidak lupa saya sapa saat ini yang juga ikut menyiarkan balik ada RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan Ersal Nganjuk 105,3. Karena itu tadi saya manggilnya sahabat Jawa Timur ya, bukan sahabat Suara Sidoarjo lagi nih. Saya sapa terlebih dahulu Coach Humphrey. Selamat pagi Coach. Pagi Mas Billy, pagi sahabat Jawa Timur. Baik, ini saya melihat di viewernya sudah cukup banyak ya. Padahal baru awal-awal ini Coach. Berarti banyak ditunggu ini untuk program Business Talk-nya ini. Siap. Baik, ini Coach Humphrey, temanya sebenarnya pernah kita bahas beberapa waktu lalu dengan versi yang sedikit berbeda, tapi tetap sangat menarik kalau kita bahas lagi ya, atau kita bahas dengan sisi yang lain begitu. Karena ini masa pandemi, kemarin saya baca di beberapa media juga kasusnya meningkat lagi, yang berarti tidak akan berakhir dengan waktu yang dekat ini, atau mungkin masih lama. Karena itu inovasi juga sangat dibutuhkan seperti yang tadi saya katakan Coach. Kalau saya boleh tanya sedikit, mengapa sih seorang leader itu juga harus update terus ilmunya begitu Coach? Nah, ini pertanyaan bagus Mas Billy. Sebetulnya kata-kata harus ini terlalu keras menurut saya. Karena tidak pernah ada orang yang bisa memaksa orang belajar kok. Ya kalau orang tidak mau ya tidak apa-apa gitu ya. Jadi harus ini sebetulnya kalimat kata yang memang kita angkat, kita pakai untuk menunjukkan bahwa sebetulnya kalau sampai diharuskan itu sudah terlambat Mas Billy. Jadi konteksnya itu ya kan, kalau orang sampai harus bertobat berarti kan udah kebablas. Ya. Kalau orang tuh harus diet berarti kan kebablas sudah ya. Jadi nah sebetulnya yang kita inginkan sebetulnya jangan sampai diharuskan. Jadi konteksnya ada, dan sekali lagi ini tidak bisa dipaksakan. Tidak pernah ada orang yang memaksa orang dan berhasil. Yang ada mungkin berhasil sementara. Ya kalau orang anak kecil dipaksa orang tuanya oleh mamanya untuk belajar, ya mungkin berhasil dalam waktu dekat lah ya, mungkin 1-2 kali, tapi selebihnya ya akan berontak. Ya, tidak ada orang yang bisa memaksa terus kalau tidak sadar di dalam dirinya. Itu kenapa kok topik ini kita angkat. Saya angkat lagi karena saya merasa bahwa teman-teman pengusaha pebisnis, terutama leaders ya, pemimpin bisnis, ini masih dalam konteks kalau nggak dipaksa itu nggak belajar. Jadi ini sebetulnya judul yang sekaligus juga memberikan sebuah sentilan, harapan saya, pengingat, reminder, kalau sampai harus belajar, berarti udah terlanjur. Terpaksa belajar itu berarti terlanjur. Ya, berarti kita dalam konteks
tidak berkembang seperti seharusnya, tapi kita berkembang hanya kalau dipaksa. Nah, siapa pemaksa yang paling hebat? Yaitu market, gitu kan. Jadi kalau market pasar ini sudah sepi, baru tergopoh-gopoh belajar, kan gitu. Dan ini selalu terjadi, sama kok, manusia juga sama, saya juga sama kok, Mas. Semua sama ya. Kalau nggak tangannya kejepit pintu, ya nggak sadar gitu ya. Kalau pintu itu sakit, kalau kejepit gitu, kira-kira begitu ya. Jadi posisi kita ini kan, market ini kan pasarnya yang menentukan semuanya. Kita boleh berteori ABC, kita boleh pakai teknik DEM, pakai teori XYZ, tapi kalau pasar nggak beli ya melongo kita ya, gigit jari Mas Billy. Nah itu kenapa ketika pandemi menyerang, dan betul Mas Billy, ini semakin hari semakin parah ya, artinya kembali lagi ke kondisi ketika awal-awal Surabaya parah, Sidoarjo parah. Berarti apa? Kondisinya market kita juga nggak akan berubah, artinya tetap akan bertahan, defense mood-nya masih tinggi ya. Konsumen-konsumen kita tidak akan mengeluarkan uang kalau nggak perlu misalkan. Konsumen kita tidak akan mengeluarkan uang kalau nggak cocok banget ya. Kalau begitu dulu mungkin kalau beli karena sungkan itu ada ya sebelum pandemi ya. Kalau beli karena sungkan, sekarang beli karena sungkan hampir nggak ada sudah. Nggak mungkin itu, menurut saya nggak mungkin lagi karena posisi sekarang kita butuh pun malah nggak beli kok Mas Yan. Ya, apalagi beli karena sungkan, sudah nggak mungkin lagi. Nah, kalau marketing kita, konsep kita berpikir, bisnis kita, format bisnis kita itu hanya didasarkan pada menawarkan konsumen-konsumen yang dalam kondisi oke saja, dalam kondisi ya lagi pas mau beli ya mau beli, lagi kondisi baik hati, dalam kondisi kelebihan uang baru beli. Kalau konsep bisnis kita didasarkan oleh itu saja, maka bisnis kita nggak akan bertahan. Sudah pasti kita akan ya begitu hari lah Mas Billy, menghitung hari ya, karena kita nggak akan mendapatkan konsumen. Jatah konsumen kita akan diambil oleh pengusaha lain yang memang mempersiapkan diri untuk bersaing mati-matian, bertempur mati-matian di pasar dengan yang segala kemampuan, segala keunikan, segala kelebihan yang mereka miliki, yang mereka tawarkan. Nah ini kenapa sekaligus mengingatkan bahwa kalau hari ini saya angkat lagi harus belajar, berarti sudah kebablas bagi yang baru pertama kali ikut Suara Sidoarjo Talk Show pagi ini ya, berarti kalau Anda bilang ya aku mesti belajar ya, berarti kebablas ya. Tidak apa-apa ya, berita buruknya memang kebablas. Kebablas itu apa sih? Kelewatan gitu ya, introspeksi gitu ya. Kelewatan, ya seharusnya dari dulu lah, sebaiknya dari dulu. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak never. sekali. Ya. Betul, lebih baik terlambat ya. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang ada dua kemungkinan Mas Billy. Satu adalah kita merombak bisnis total, jadi kita merubah bisnis kita menjadi bisnis baru. Misalkan dulu saya udah pernah bahas sebelumnya nih ya, jalan baru ya. Jadi kondisi kita tidak lagi mungkin mempertahankan dulu jualan aksesoris handphone misalkan. Nah sekarang lucu ya, aksesoris handphone itu kan dulu paling laris ya. Dulu kan di mana-mana di mall-mall aksesoris handphone, casing, gadget apa itu namanya yang lucu-lucu itu. Nah, sekarang sepi. Sekarang standar semua. Iya betul. Case handphonenya standar semua sekarang. Semua karena enggak masalah, enggak penting itu, enggak penting. Lah toh juga enggak bisa dipamerkan kan? Dulu kan dipamerkan tuh keluar. Betul, karena keluar sekarang banyak di rumah ya. Betul, pameran sama siapa gitu ya. Kita pamer sama siapa? Kan nggak ada. Jadi casing-casing itu kebetulan di mall, tempat saya kantor ada di mall, itu setiap kali saya datang ke mall untuk makan siang, untuk apa, saya lihat tuh ya, waduh, itu yang namanya jual handphone casing, jual aksesoris itu, serem Mas, banget gitu ya. Sampai ada yang banyak ngantuk, tertidur pulas menjaga stand, hebat loh. Di waktu-waktu prime time ya, jam 1 siang sampai jam 7 malam itu prime time-nya kalau di mall itu tertidur pulas. Saking nyenyaknya begitu ya, saking sepinya. Nah, satu kita berubah, jadi dulu jualan aksesoris, kita sekarang jualan misalkan makanan ya, frozen food. Itu yang pertama kemungkinannya. Yang kedua kemungkinannya adalah kita tingkatkan kapasitasnya, jadi bukan cuma jualan aksesoris handphone, tapi kita sebagai penyedia jasa yang lain. Ya, misalkan contohnya, ini kapasitas owner berarti ya, kapasitas owner, kapasitas organisasinya untuk meningkatkan diri menjadi misalkan konsultan IT misalkan. Jadi tetap di handphone, tetap di teknologi, tetap di aksesoris, tapi naik ya, konsultan lifestyle misalkan, konsultan apapun juga berhubungan dengan handphone. Tentang bagaimana mereparasi, bagaimana mengupgrade
sosial apa namanya itu sosial apa OS apa operating systemnya, bagaimana caranya menaikkan. Nah, ada dua kemungkinan Mas Billy ya dan sahabat Jawa Timur. Kita milih yang mana? Banting setir atau kita naik ke atas. Kita upgrade ke atas menjadi sebuah perusahaan yang nggak cuma jual produk saja, tapi menjual manfaat lain yang tidak bisa didapat di tempat lain atau jarang yang tahu. Ya, jadi kita harus mencari nih apa yang konsumen butuhkan yang belum ada yang supply, belum ada yang memberikan, kemudian kita tawarkan. Nah, tinggal dua pilihan. Ya, dua-dua oke. Tapi dua-dua ini ya perlu belajar, perlu upgrade lah ya, perlu mengetahui. Kalau yang pertama kita perlu tahu produk apa, jasa apa yang kita ingin tawarkan. Yang kedua kita mesti upgrade riset ke pasar apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka tidak butuhkan, apa yang mereka butuhkan sangat mendesak. Nah, itu kita mesti bikin stratanya itu, tiers ya, tingkatan ke urgensinya yang mana seperti itu yang kita mau kasih. Ini ada satu teman saya bukan kenalan lah ya, kenalan di karena saya keliling mall kan untuk makan siang setiap hari udah 10 tahun ini Mas. Kerjanya di situ terus kan. Jadi lama-lama ya kenal dengan orang-orang itu. Dia bilang, "Pak, saya sekarang coba untuk menerima," pas saya tanya ya lewat, "Gimana sepi?" "Wah, sepi, Pak." Ya, sekarang saya coba terima untuk menerima orang kalau mau jual handphone, orang mau beli handphone itu kita referensikan gitu ya, kita carikan siapa yang mau butuh ini, jadi kita ada jasa untuk menawarkan tanpa harus membeli dan menaruh handphonenya. Itu kayak semacam orang jual broker rumah tapi ini handphone gitu ya. Dan menurut saya menarik juga ya. Jadi dia buat komunitas ya, ini ada handphone yang bagus kondisinya, difoto, dicek kualitasnya, di verified gitu ya, dilihat OS-nya masih bagus, kemudian tidak ada bug-nya, tidak ada bla bla, saya tidak ngerti ini ya, konteks IT seperti ini. Tapi kemudian dicek semua, verifikasi, oh handphonenya bagus ya, kondisinya bagus, kondisinya menyerupai atau mendekati kondisi masih 80% ya, tidak ada bug-nya, tidak ada virusnya, tidak ada bla bla bla, dicek semua. Dah, kemudian handphone dikembalikan kepada orang yang menjual, dia bilang, "Yaudah silakan dibawa dulu Pak, nanti kalau laku saya dapat komisi." Nah, kemudian dia mulai promosikan. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya menarik ya, karena tidak ada di zaman dulu orang jual handphone itu tidak sedemikian ribet ya. Biasanya kalau jual handphone ya ditaruh aja, dijual beli, toko yang membeli dikasih harga spesial, kemudian tokonya jual harga lebih tinggi untuk tarik margin ke konsumen. Nah, sekarang enggak. Nah, ini masuk kategori yang kedua. Jadi kita masuk ke level di mana kita nggak cuma jual putus, tapi kita ada konsiliasi, kita ada konsultasi ya, konsultasi beli handphone gitu ya. Untuk siapa handphone ini bekasnya siapa gitu ya. Itu sampai ada resumenya. Handphone ini bekasnya penyiar radio. Wah, ternyata handphonenya Mas Billy gitu kan. Dipakai baru 2 tahun ya. Kemudian kenapa dijual? Karena Mas Billy ingin beli handphone yang lain. Jadi ada kayak semacam silsilahnya begitu. Ya, kemudian jadi kayak orang beli binatang piaraan yang premium loh Mas Billy. Jadi ada rekapnya, sejarahnya. Nah, untuk premium ya, handphone yang di atas 10 juta, 15 juta itu misalkan iPhone yang baru dan segala macam. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya market kita itu ada yang bisa kita gerakkan. Hanya kita perlu tahu bagaimana bahasa yang sekarang. Kan tidak sama dengan bahasa yang dulu. Ya, jadi ada 2 kemungkinan. Ini pendahuluan jadi kepanjangan ya. Jadi yang pertama adalah kita berubah total, ya, ganti arah, ganti haluan. Yang kedua kita upgrade menjadi quality provider. Betul. Itu Mas Billy. Baik, kalau saya pernah baca buku teman saya beberapa waktu lalu ini, sempat ada kata-kata kutipan yang menarik ini. You live, you learn, you upgrade. Ini mungkin sedikit sama ini dengan yang dibahas oleh Coach Humphrey pada pagi hari ini. Baik, untuk sahabat Jawa Timur, masih saya berikan Anda kesempatan ya. Ini di awal-awal kebersamaan, nanti bisa bertanya lewat WhatsApp yang ada di 0821 3264 109 atau juga langsung telepon di 031 896 1514. Yang di YouTube ini juga banyak yang sedang menyimak perbincangan kita, Coach. Saya harapkan nanti bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Jangan hanya di WhatsApp saja, langsung di kolom komentarnya saja ini. Untuk sahabat, kita akan berikan beberapa kesempatan untuk jeda terlebih dahulu. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Mas, opo sampean? Aku iki ketokane gejala yu. Hah?
Gejala opo? Malah rindu tropi kangen. Cuk macem-macem lo yo sampean. Lah yo iku, aku iki rindu duwe pemimpin orang baik, sing temenan kompeten, terus yo duwe pengalaman sing jelas. Gawe Sidoarjo iki. Iyalah, gampang mas. Obatnya mung siji. Tanggal 9 Desember jadwalno teko nang TPS. Milio bupati wakil bupati sing jelas-jelas baik. Visi misi program kerjane kudu jelas gawe ningkatno kesejahteraan rakyat. Jadi supaya Sidoarjo sehat, sing wis pasti ya nomor siji. Ayo Sidoarjo. Ayo kita pilih kembang hari. Nomor 1 untuk Sidoarjo yang lebih baik. BHS Taufik. Gus Mudor Supandi didukung santri, direstui kiai, punya kompetensi. Gus Mudor Supandi bekerja dari hati, tidak cari materi, apalagi duniawi. Ayo terjo, jo. Milih sing ikhlas iso kerja, jo. Sidoarjo maju dan berkah, saatnya Darjo berubah. Sidoarjo berbenah sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelana Aprilianto dan Dwi Astuti, calon Bupati Kabupaten Sidoarjo. Kami bertekad untuk membawa Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang makmur dan damai, menjadikan Kabupaten Sidoarjo tidak tertinggal dari kota Surabaya. Kami akan menjadikan Sidoarjo bebas pengangguran. Kami akan melindungi warga miskin dan anak-anak terlantar, serta perbaikan kesejahteraan guru yang mohon doa dan dukungan dari seluruh warga Sidoarjo. Datang ke TPS dan coblos Kelana Astuti nomor 3. Insya Allah kehadiran kami akan membawa keberkahan dan kebaikan dalam berbagai hal kepada seluruh warga Kabupaten Sidoarjo. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola, serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli untuk pagi hari ini dalam Business Talk. Update ilmu itu penting. Nah, kalau tadi kita sudah bicara sedikit-sedikit ini terkait dengan update ilmu ini, kalau sudah dikatakan harus,
Ini berarti kalau kata orang Sidoarjo ini kebablasan begitu ya. Saya setuju sama yang dikatakan oleh Coach Humphrey tadi. Itu mengapa kalau saya tadi melihat di viewer YouTube ini sudah banyak bagi-bagi ya. Berarti memang sudah terlalu kebablasan untuk bersantai nih dalam masa-masa seperti ini, sehingga pandeminya diperkirakan belum berakhir dengan waktu dekat, akhirnya pusing cari solusi nih Coach. Iya. Ini saya coba ke Karin terlebih dahulu ya Coach ya. Sepertinya ada beberapa pesan yang masuk. Sebelum nanti saya ingin menanyakan untuk kapan kita harus mengupdate ilmunya ini. Karin. Ya, jadi ini ada satu pertanyaan yang masuk dari WhatsApp redaksi dari Mbak Rahmasari di Magetan. Coach, saya mau tanya, sebelum mengupgrade ilmu, kita kan juga harus memiliki seorang leader di dalam adanya sebuah bisnis. Karena menurut saya bisnis tanpa leader pun tidak akan berjalan dengan sempurna. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa ketika ada seorang yang mengajak mendirikan bisnis bersama teman-temannya ini, maka dia bisa disebut sebagai leader? Karena begini Coach, saya ada sebuah bisnis bersama teman-teman saya, tapi sikap teman saya ini yang mengajak saya untuk berbisnis menurut saya tidak menciptakan adanya seorang leader sama sekali. Bisanya cuma nyuruh-nyuruh saja, tapi bisnis tetap stuck di situ-situ aja. Padahal kalau menurut saya teman ini hanya sebagai foundernya saja. Saya sudah mencoba memberi saran kepada teman saya yang mendirikan ini untuk mencari leader baru biar tidak stuck usahanya, tapi malah marah-marah Coach. Agak lucu. Curhat malah. Agak lucu sebenarnya nih Coach. Ini sering terjadi di anak-anak muda yang biasanya mendirikan Allshop itu ya. Sering terjadi di kalangan muda-muda yang berjuang di bidang Allshop ini. Mungkin dijawab dulu Coach ini Coach. Ya, terima kasih, thank you untuk pertanyaannya bagus ya. Ya, sebetulnya saya udah pernah bikin konten ini di Instagram saya, Mas Billy. Jadi ini kan antara yang kongsi itu harus ada kesepakatan sebetulnya. Jadi yang pertama, apakah yang kongsi ini kita bagi tugas karena beda skill ya, beda keterampilan. Misalkan yang satu jagonya adalah kulaan, yang satu jagonya jualan, maka dibuatlah kongsi gitu ya. Nah, kalau yang ternyata kongsi ini tidak dan banyak lagi ya, yang satu misalkan yang satu fokusnya adalah untuk pendanaan, yang satu fokusnya operasional. Jadi dan seterusnya ya, teman-teman sahabat Jawa Timur Anda bisa cek di Instagram saya, itu saya buat banyak konten-konten seperti ini sehingga ada panduan yang jelas. Nah, intinya adalah Mas Billy, konsepnya adalah setiap kali kita kerjasama dengan teman, itu sebetulnya bukan cari leadernya siapa dulu, tapi kita bagi tugas dulu, Mas Billy. Kita bagi tugas, siapa yang mau melakukan apa dan siapa yang bertanggung jawab atas hal apa. Itu harus ada pembagian yang jelas. Kalau nggak jelas, biasanya berkelahi. Dan ini yang paling repot ya, pada saat kita bagi tugas, biasanya yang berat itu harus jelas. Kenapa kok saya dapat yang paling berat? Misalkan yang paling berat babat alas ya, harus pindah kota, harus ngekos tempat lain. Kalau zaman dulu ya sebelum online ya. Kalau yang online mungkin harus setiap hari balesin engagement, balesin reply, itu kan mabok juga tuh. Kalau yang online harus aktif untuk 4 jam sehari, harus pantengin Instagram orang untuk bisa connect dengan user lain. Ini kan capek sekali. Nah, kenapa kok orang itu paling berat kerjanya? Ya, apakah karena skillnya paling mumpuni di situ? Apakah karena paling ada waktu di situ? Apakah proporsionalnya mendapatkan di awal paling besar hasilnya untuk dia dulu? Apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini bukan butuh leader, ini butuh kesepakatan. Ya, jadi kalau kita mau upgrade ilmu, ya kita upgrade ilmu berdasarkan fungsi dulu lah ya. Jangan upgrade ilmu berdasarkan idealisme tertentu. Idealisme itu kan tadi ya, organisasi ya. Misalkan harus ada bosnya, harus ada sekretaris, sudah nggak ada zaman sekarang ya. Harus ada wakilnya, harus ada marketing manager. Itu kan secara idealisnya, organisatorisnya gitu ya. Tapi secara fungsi bisnis kalau baru mulai ya belajar fungsi dulu, jangan belajar organisasinya dulu. Ya, jadi siapa yang melakukan penjualan itu harus jelas. Bisa nggak jualan itu harus jelas, gitu ya. Bagaimana menawarkannya, marketing tadinya seperti apa, itu harus jelas semua. Dan itu kenapa saya sarankan sahabat Jawa Timur itu update ilmu yang sesuai dengan levelnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya kebetulan level 1 level baru memulai atau sedang memulai bisnis. Ya, jadi level fungsi. Ya, itu butuh ada trainingnya. Misalkan cari aja training, sekarang banyak kok trainingnya, ada yang gratis juga banyak kok ya. Training gimana cara menjual online, gimana cara menawarkan. Fungsinya di situ dulu. Jangan cari fungsi siapa
leader, siapa anak buah. Itu organisatoris, itu level kedua nanti. Jadi setelah fungsional, kita naik ke organisasi. Kalau fungsi gini, gampangnya gini. Kalau Mas Billy jualan undi-undi gitu ya, kita belum tahu laku apa tidak undi-undinya, sudah membuat bagan organisasi. Nah kan kacau itu. Ya. Betul, terlalu terburu-buru ini. Betul, jadi kita mesti lihat lah undi-undinya laku apa enggak toh, jualannya di mana gitu ya, terus yang beli berapa, profitnya ada apa enggak, kulaannya konsisten apa enggak, suppliernya masih mau support kita dalam jangka panjang apa enggak, kita kan mesti cek dulu ya. Jadi kita belajar di level yang paling dasar, fungsional dulu. Ketika undi-undinya itu laku, baru kita naikin. Oke, sekarang saya butuh organisasi yang lebih bagus. Misalkan ada 4 orang nih, yang satu bagian kokinya, yang satu bagian kulaknya, yang satu bagian pemasarannya. Kita buat organisasinya. Siapa yang harus report ke siapa? Ya, jadi organisasi itu kan saling mensupport ya. Jadi yang atasan mensupport apanya, yang bawah disupport apanya, tapi sekaligus juga mensupport atasan dalam bentuk apa. Kita bangun organisasinya. Ya, nah itu level kedua. Nah kalau itu sudah jalan, baru naik ke level ketiga, yaitu namanya capacity builder. Apa itu? Jadi kita belajar bagaimana mengembangkan kapasitas stakeholders-nya, eksekutifnya, dari cara berpikir, how to think, ya, how to plan, ya, how to set goal, how to make vision, itu semuanya di level ketiga. Nah, tapi kalau kita bilang kongsi saya, teman saya ini cuma bisa nyuruh-nyuruh. Loh, tunggu dulu. Berarti kalau nyuruh-nyuruh sudah level kedua. Dia memposisikan diri sebagai pemimpin. Organisasinya ada nggak? Sudah organisasi bagannya siapa yang disuruh siapa, ada nggak? Nah, kan harus jelas. Kenapa kok yang dia yang menyuruh? Kenapa dia punya kapasitas seperti itu? Kan harus sepakat dulu. Wah, itu aja belum jalan, Coach, yang untung apa enggak? Loh, ya jangan cepat-cepat. Fokus dulu ke fungsional, ya. Jadi untung apa tidak, profit bagus, konsisten apa tidak. Jangan-jangan profitnya cuma semalam, besoknya nggak ada yang laku lagi, nggak ada yang jualan, nggak ada yang beli ya. Kan berarti kita punya problem. Kita pecahkan dulu di kasus yang paling dasar. Ya, laku apa tidak, konsisten apa tidak, making money atau losing money, dapat uang atau kehilangan uang. Gitu jawaban saya, Mas Billy. Betul, jadi jangan terlalu terburu-buru lah untuk pesannya ini. Karena saya juga pernah punya teman yang kebetulan ini baru buka usaha di satu titik, laku sedikit, bukan laku sedikit sih, laku cukup banyak. Ini dalam kurun waktu 1 bulan juga langsung buru-buru buka franchise ini. Dan akhirnya seperti kita ketahui, kurang laku yang franchise keduanya ini. Ya, itu selalu terjadi. Itu sering kali ya, saya sedih sampai lihat ya. Teman-teman ini tidak, bukan tidak tahu, tapi tidak sabar untuk mengembangkan bisnisnya dengan sehat. Maunya itu mempunyai ladang penghasilan tidak terbatas, tapi tidak membangun dari dasar secara kuat. Sehingga akhirnya ya kena angin ya amblas gitu ya. Kita tidak berpikir jangka panjang, kita berpikir jangka yang penting nikmat sekarang. Padahal kalau kita lihat ya, banyak motivator sudah besar seperti Pak Tung, Desem segala macam selalu bilang tunda nikmat, ya gitu ya. Bukan saya ngomong loh ya, itu semua para tokoh-tokoh yang luar biasa level nasional bahkan level internasional selalu menunda nikmat. Tapi kalau kita lihat konsep franchise ini malah kebalik, Mas Billy. Dia bukan menunda nikmat, dia mempercepat nikmat. Lah, ini kebalikan dari konsep bisnis yang benar, ya. Kenapa? 10 dari 10 kalau saya tanya orang, kenapa franchise? Supaya cepat kaya, Pak. Waduh, ini keliru beneran ya. Franchise itu di level 3. Level 1, buktikan dulu kalau memang laku. Kedua, kita mesti buktikan bahwa ini konsisten, ya, organisasinya kuat. Kalau kita bangun, misalkan si A bikin, ini malah ngomong franchise ya, sedikit apa-apa ya. Jadi si A bangun toko, misalkan tadi itu toko onde-onde gitu ya, tempat onde-onde. Kemudian toko onde-ondenya ini dibuat cabang supaya ngetes apakah cabang lain juga selaris cabang pertama. Jadi cabang pertama laris nih, ya. Itu ada hitungannya, harus ada berapa omsetnya. Kalau lihat di tata cara franchise itu banyak konsultan yang bisa menjawab, detail banget gitu ya. Harus konsisten berapa lama profitnya, omsetnya berapa lama dan segala macam. Kemudian buka cabang. Nah, buka cabangnya harus di luar kota. Tidak boleh di area Sidoarjo dan sekitarnya, sama juga bohong gitu ya. Kita tidak bisa tes apakah toko onde-onde ini survive di lahan yang asing, yang tidak sama dengan penggemar onde-onde di Sidoarjo dan sekitarnya. Contoh misalkan kalau kita di Sidoarjo, ya, atau di Jawa Timur yang lain, ya, misalkan di daerah mana sih, Pandaan yang suka onde-onde, daerah Malang suka onde-onde, ya kita cari daerah yang memang tidak terkenal, onde-onde itu nggak terkenal. Apakah bisa survive?
kita tes satu, survive juga, tes lagi tempat lain, baru kita masuk ke level ketiga, yaitu dengan pembuktian sekian tahun, omset sekian tahun, profit sekian tahun konsisten, maka kita menawarkan jasa manajemen yang mengelola bisnis onde-onde. Itu namanya franchise. Gampangnya seperti itu ya, kan para ahli franchisor pasti franchise pasti tahu lebih dalam daripada saya. Tapi intinya konsep seperti itu. Nah, kembali ke sini berarti konteksnya adalah apa? Kita nggak bisa terlalu cepat sebetulnya. Kita mesti upgrade dulu. Upgrade apa sih? Ya nomor satu, ilmu menjual. Ya, ilmu menjual zaman sekarang seperti apa? Itu mesti di-upgrade. Ilmu ini apa pasti coach? Kalau saya belajar pasti menghasilkan. Namanya ilmu kok. Ya ilmu itu kalau dipraktekkan baru menghasilkan. Ilmunya sendiri nggak ada duitnya. Ya, yang ada malah keluar. Yang ada malah keluar duit karena mesti beli buku, mesti belajar ikut seminar, mesti sewa trainer. Yang ada keluar duit. Ilmu itu harus dipraktekkan. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau dipraktekkan apakah pasti berhasil? Loh ya, dipraktekkan ini berhasil kalau prakteknya benar, kalau konsisten, ya, kalau tepat. Ya karena ada banyak praktek yang keliru. Itu kenapa banyak orang itu kemudian jadi malas belajar gitu loh Mas Billy. Kan ini hari ini kan judulnya kan update ilmu ya. Malas belajar karena apa? Wah, surau gunane belajar ini untuk enggak dapat duit. Ilmunya itu enggak ada. Ilmunya itu keluarin duit, bukan dapat duit. Malah kita invest, namanya investasi ilmu. Betul. Kita praktekkan. Nah, kita praktekkan kemudian kita mesti namanya fine tuning. Apa itu fine tuning? Kita mesti adjust. Apakah ilmu itu ketika dipraktekkan di kondisi saya, itu ketika saya adjust menghasilkan uang apa tidak? Nah, kalau belum menghasilkan uang, ya tanya, belajar lagi sampai ilmu itu bisa di fine tuning dan mendapatkan hasil. Baru kita optimalkan, baru kita duplikasi. Itu kenapa orang malas belajar, karena keliru mikirnya. Mikirnya gini, kasih saya satu pil ajaib yang dimana tanpa saya mengadjust, tanpa saya mikir, ketika saya minum, saya langsung dapat omset. Lu ya tidak ada tuh, mana ada orang seperti itu. Ya, tidak ada satupun bisnis itu bisa dapat satu rumus ajaib yang ketika rumus itu dijual ke perusahaan lain, bisa menghasilkan hasil yang sama. Itu nonsensical, kurang masuk akal. Tidak masuk akal. Ya, jadi sahabat Jawa Timur jangan cari yang kayak gituan ya, itu bukan update ilmu, itu pesugihan namanya. Di luar kemampuan saya untuk menjawab. Betul, ya. Baik coach, ini akan saya jeda terlebih dahulu sebelum nanti kita akan bahas terkait dengan apa saja ilmu yang perlu diupdate dan kapan ini harus diupdate ilmunya oleh para leaders. Sekaligus nanti juga akan saya bacakan pertanyaan yang masuk lewat YouTube. Akhirnya ini ada yang bertanya lewat YouTube juga ya, bukan hanya dari WhatsApp redaksi. Baik sahabat Jawa Timur, kita akan berikan beberapa kesempatan untuk beberapa pesan juga yang akan hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono obat ngelu ta yuk? Ono cak, sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku gak aktif. Ono apa cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae? Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN Kisku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho cak, kok padha gak aktif kartu JKN Kise? Kok padha ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN Kise.
kise. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Program apa iku yuk? Ngene lho Cak, programe iku. Alhamdulillah, saiki BPJS Kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to Cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak, pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 bulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 bulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso cicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik Cak. Iya Cak, daftare iso nggawe HP, pean download aplikasi Mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500. Iki baru jenenge program solusi bersama. Nang pasar larangan tuku ketan, mlaku mlipir kecemplung kali, rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, karena air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita, pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kepoltren Sidogiri, Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli dalam program Business Talk. Update ilmu itu penting. Nah, ini Coach, ternyata ada satu lagi yang nambah ini di channel YouTube ya untuk pertanyaannya. Tapi boleh dijawab yang dari saya dulu atau mungkin dari yang di YouTube dulu nih. Kalau dari saya ini singkat kok. Kapan sih kita ini harus mengupdate ilmu dan apa saja yang diupdate dari seorang leaders ini? Itu kalau dari saya, Coach. Satu adalah update yang sifatnya kecil-kecil, harian. Jadi tanyain kapan update-nya, ya harus setiap hari ya. Misalkan kalau orang bilang update itu seperti kita mengasah kemampuan kita atau seperti kita sikat giginya kapan ya, tiap hari. Tapi kapan kita melakukan update misalkan
pembersihan karang gigi yang nggak tiap hari ya. Kapan kita melakukan peremajaan gigi atau mensiarkan gusi yang nggak tiap hari ke dokter gigi ya, sebulan sekali. Jadi ada 2 update kecil-kecil. Anda bisa dapat dari mana? Waduh, sekarang udah bukan zaman lagi kita kesulitan update ilmu. Setiap hari ada banyak IG live, ada talk show, ada Zoom, ada baik banget ya, ada konten. Baik banget. Nah, itu namanya kecil-kecil ya. Kemudian yang besar itu memang Anda harus invest ya. Sesekali Anda jajan keluar untuk belajar, ikut workshop berbayar, ikut training berbayar, ikut mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali, tergantung kemampuan, tergantung kebutuhan. Ya, itu jawaban saya. Jadi tiap hari dan berkala. Ya, seperti tadi, hari ini misalkan ya, hari ini saya kalau yang mau daftar mungkin masih bisa apa enggak karena agak mepet juga. Hari ini nanti jam 9 saya adakan training, itu berbayar, workshop berbayar. Ya, bagaimana menjadi pemimpin efektif di zaman kondisi sekarang, ya memimpin anak buah supaya terobosan. Itu contohnya ya, sesekali jajan. Tapi kalau jawaban yang gampang ya tiap hari lah, yang kecil-kecil lah. Ya, kecil-kecil itu penting banget juga supaya kita dapat angle ya, sudut pandang kita menjadi lebih kaya, nggak cuma sekedar ya itu aja. Itu jawaban saya, Mas Billy. Yang kedua, untuk ilmu yang harus diupdate ini apa saja tapi Coach? Kalau ilmu yang diupdate tadi ada 3 saya katakan. Jadi ada level 1. Level 1 itu ilmu yang sifatnya adalah praktikal ya, how to sell, how to nego, how to discuss, bagaimana caranya meeting, bagaimana caranya kita melakukan pemasaran, bagaimana. Itu banyak banget yang ngajarin. Ya, ilmu ini bahkan hampir sekarang yang how to itu gratis, Mas Billy. Ya, jadi itu teman-teman yang masih merasa harus untuk belajar ilmu yang how to itu bagaimana caranya, salah sih, zaman sekarang hampir gratis kok semuanya. Ya, ada beberapa yang breakthrough, beberapa yang baru ilmunya ya perlu bayar karena baru ditemukan atau baru dibuatkan ilmunya gitu ya, mesti bayar lah ya karena ada investasi, ada mereka yang menemukan ilmunya juga harus bayar, harus melakukan riset dan segala macam. Tapi kalau ilmu yang sudah lama ya nggak perlu lagi, sudah hampir semua digratiskan. Itu yang satu. Kedua adalah ilmu yang berhubungan dengan membangun kapasitas organisasi. Jadi bisnis kita itu kan organisasi ya, seperti dulu kalau zaman SMA OSIS, kalau di mahasiswa ada himpunan mahasiswa, di bisnis kan kita namanya organisasi ya. Gimana cara kita mengembangkan organisasi kita, mulai dari SOP-nya, sistemnya, SDM-nya, segala macam ya. Kemudian yang paling tinggi ya, bagaimana meningkatkan kapasitas dari pemimpinnya. Ya, bagaimana menjadi pemimpin yang membuat sebuah change agent ya, agen perubahan, itu di level ketiga ya. Bagaimana berpikir kreatif, itu level ketiga. Bagaimana berpikir yang tidak mendahului dari konsumennya belum apa kita sudah mendahului, itu berpikir yang level ketiga. Jadi level ketiga ini di level coaching sudah. Jadi yang pertama itu adalah training, yang kedua itu adalah consulting. Level keduanya yaitu bahwa organisasi itu lebih banyak consulting ya, belajar dengan konsultan. Meminta konsultan untuk membangun organisasinya, SDM-nya, SOP-nya, struktur organisasinya. Yang ketiga itu adalah coaching, bagaimana mengembangkan kapasitasnya. Betulnya ada lagi yang keempat, bagaimana coach. Nah, itu level ketiga, yang paling tinggi, yaitu belajar bagaimana meng-coach orang lain. Ini biasanya untuk CEO, untuk leader, pemimpin tinggi. Nah, kalau kita lihat ada levelnya seperti ini, berarti ya sahabat Jawa Timur pilih di level mana? Level 1, nanti baru buka usaha, baru mulai ya level 1 lah ya, belajar dulu ya, tanya dulu, ikut yang free ya, itu bagus kok yang free sekarang. Saya pernah ikut yang free juga bagus kok, saya kagum, wah banyak dapat. Saya juga banyak belajar dari yang free juga. Kemudian yang kedua, kita kumpulin duit untuk ikut workshop berbayar, ilmu-ilmu paling baru, cara mikir yang benar seperti apa. Yang ketiga, kita kumpulin duit lebih banyak lagi ya, karena lebih mahal, lebih tinggi investasinya, kita ikut coaching, ikut mengembangkan usaha dengan cara kapasitas manusia yang ditingkatkan untuk manajer, untuk GM-nya, direktur. Ya, nanti misalkan menjadi bos, kita mau jadi coach di internal, baru belajar bagaimana how to coach ya. Nah, itu adalah level di mana kebutuhan bisnis kita itu akan berkembang. Tapi ya, kalau dari awal, apakah ya perlu kita langsung meningkatkan diri langsung ke level direktur? Ya, tunggu dulu. Level 1-nya ini harus pastikan dulu. Sudahkah bisnis kita ini menghasilkan? Sudahkah omset kita itu konsisten? Sudahkah depot undi-undi kita ini laris? Gitu-gitu. Atau minimal menunjukkan gejala laris atau gejala orang mau beli. Kalau tidak ada, ya nggak bisa. Nggak bisa juga. Nah, ini sama dengan pertanyaan sebenarnya yang akan saya bacakan dari sahabat-sahabat yang sudah bergabung di channel YouTube ya.
Ini ada Ibu Rosita Roslin, Karos saja kita panggilnya ya, Karos. Ya, Karos. Ini tadi menanyakan bagi Coach, kapan waktu yang tepat buat bisnis kita berekspansi atau mengembangkan diri? Apakah metode learning by doing bisa diterapkan dalam mengembangkan bisnis? Sepertinya sudah terjawab tadi nih. Sudah, hampir sudah sama. Terjawab tadi ya, hampir sama. Hampir ini sama. Karos Betul, ini ya. betul. Ya, Yang Karos. kedua ini Bu Dwi Fitriana. Ini saya mendampingi beberapa usaha mikro. Yang benar itu belajar dulu baru buka usaha atau dilakukan bareng-bareng ini. Istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi begitu ya. Tapi kalau menurut Bu Dwi Fitriana sendiri, kondisi sekarang tidak cocok untuk metode ATM tadi. Ya, oke, Bu Dwi ya? Iya, betul. Kenapa kalau Bu Dwi itu mesti panggilnya Bu? Karena kalau Kak kelihatannya terlalu muda ya. Tapi tidak tahu, coba ya Kak Dwi juga bisa lah ya. Iya. Kalau Dwi rasanya mesti Ibu ya. Kalau Kak Ros tadi cocok ya? Kalau Kak Ros tadi cocok. Ya, karena saya ingatnya Upin Ipin soalnya. Kalau Kak Ros ya. Jadi yang Bu Dwi ya. Jadi ada dua aliran di bisnis itu. Kalau Anda memulai bisnis ada dua aliran. Saya gambarkan aja ya. Satu adalah aliran yang berhubungan dengan produk. Fokus ke produk dulu, katakanlah produk Anda ini, gitu ya. Apapun juga lah produk Anda. Data bisa lihat ya. Kalau di YouTube bisa lihat ya. Ini toksis saya untuk konten, bikin konten. Katakanlah Anda punya produk toksis, ya. Maka Anda fokus untuk menjual produknya ini ke market yang cocok. Kedua alirannya adalah menentukan dulu marketnya. Ya, pasar Anda ini butuh apa, baru cari produknya. Nah, jadi dua ini tidak ada salah, nggak ada yang benar. Cuman dalam kondisi sekarang, biasanya yang lebih cepat menghasilkan itu yang kedua, Mas Billy. Bukan punya barang dulu, baru cari pasar. Tapi cari pasar butuh apa, baru kita kita carikan barangnya. Itu jauh lebih cepat, ya. Apakah yang pertama salah? Ya tidak salah. Dua-dua benar kok. Dua-dua juga saya bantu kok. Para pengusaha-pengusaha dua-dua saya bantu. Saya bilang aliran mana nih? Kalau sekarang pakai istilah apa ya? Anda kelompok mana sih? Bubur diaduk atau bubur apa tuh, Mas Billy kalau orang? Bubur diaduk atau bubur biasa atau apa ya? Biasa apa sih? ya itu itu sama dengan kalau kita tanya itu ya. Anda mau kelompok mana nih? Kelompok produk dulu baru cari pasarnya, apa kelompok cari pasarnya baru cari produknya? Ya, dan dua-dua jawabannya dua-dua oke. Hanya cara mainnya beda. Kalau kita coba di produk dulu, maka produknya itu kan harus ada modal dulu. Atau minimal kalau nggak modal kan minimal kita harus ada komitmen, misalkan konsinyasi dari produk orang lain kita coba jualkan, atau reseller segala macam, dropshipper. Nah, itu kita mesti tahu oh produk ini laris. Berarti kita sudah punya asumsi yang kemudian kita bentuk dalam bentuk tindakan marketing. Ya, asumsinya produk ini laris. Ya sudah, berarti ambil produknya, baru kita mikir jualnya kemana. Berarti support sistemnya atau sistem supportnya itu harus ada di dalam produk itu sendiri. Jadi Anda mesti tahu siapa yang sudah pernah jual produk ini, ke pasar yang mana, larisnya seperti apa, caranya seperti apa. Dan Anda amati ya. Tapi apakah bisa tiru modifikasi tergantung kondisinya. Anda di pasar yang mirip dan tidak. Kalau pasarnya beda etnis, beda agama, beda kepercayaan, wah ya susah. Ya, kita mesti ulangi dari awal itu ya. Nah, itu yang pertama. Harus ada support sistemnya. Yang kedua, ini lebih enteng Mas. Lebih enteng karena di awal kita tidak usah keluarin statement jual barang apa, kita tanya dulu. Tapi yang berat risetnya. Kita tanya dulu butuhnya apa, kenapa mereka butuh, konsumen butuh ini, tidak butuh itu, dan seterusnya. Riset ini butuh waktu, dan kadang-kadang juga butuh biaya, karena kita mesti cek kondisi lapangan. Ada nggak coach yang hybrid? Produk sekaligus riset. Ada juga. Tapi ini lebih ribet buat saya. Artinya buat kalian, buat teman-teman, sahabat Jakipur. Karena apa? Karena Anda berarti harus punya modal sekaligus tenaga waktu untuk riset. Biasa yang terjadi adalah risetnya kalah. Kalau sudah ada produk di depan mata, nafsu kita itu menjual. Nang didol, nang untuk duit gitu Mas Billy. Ya, jadi kalau sudah ada di depan mata produk kita, itu nafsu kita besar untuk menjual. Akhirnya nafsu untuk riset ini hilang. Padahal kalau kita hanya sekedar menjual tanpa riset, maka kita akan jatuh ke dalam perang harga. Sama dengan marketplace. Pertanyaan gini kan, kenapa kita jual di marketplace? Ya karena pasarnya di situ. Loh, iya betul pasarnya di situ. Tapi karena pasarnya di situ jugalah kita hancur-hancuran harga. Betul. Karena pasarnya ngumpul semua di situ. Ya, kalau gitu gimana caranya? Ya kita keluar dari pasar marketplace, kita bentuk pasar sendiri. Ini yang kedua berarti. Kita create market dulu, kita riset market dulu, baru kita jual barang di situ. Nah, pasar yang kedua ini butuh waktu dan tenaga. Harus mikir, harus belajar. Nah, ini semoga menjawab ya Bu Dwi ya. Jadi
Dua ini tentukan dulu alirannya yang mana, Bu Dwi, kemudian ikuti aturannya. Ini ada aturannya masing-masing. Jangan langsung pindah. Saya produk dulu, tengah-tengah, enggak lah, saya riset dulu aja. Produknya mau diapain? Sudah ada di gudang, sudah ada di rumah, sudah ada di ruang tamu. Biasanya kalau kita bisnis itu kan, kalau di awal kan ruang tamunya jadi gudangan, Mas Billy. Waduh, penuh ruang tamunya. Jadi tamunya kita, kalau ada tamu kita ngafe, tapi ruang tamu kita jadi gudang gitu kan. Kalau di bisnis awal gitu ya. Nah, betul. Ini kan sebetulnya ya kebalik lah ya, kebalik. Kita mesti tentukan dulu maunya apa. Kita jual produk dulu, kita punya produk dulu baru kita fokus jualnya, atau kita fokus untuk cari marketnya baru cari produk yang sesuai. Yang pertama, kalau yang pertama banyak yang nawarin, ya, reseller segala macam, dropshipper, wah banyak gitu ya. Jadi sudah banyak yang nawarin. Yang kedua masih belum banyak, tapi yang kedua ini jauh lebih enak, lebih cepat. Ya, lebih cepat berhasilnya karena Anda punya berhasil itu maksudnya begitu dari ketemu pasarnya, kebutuhannya apa, sampai mencetak uang, itu lebih cepat. Tapi yang lama di depan, riset, cek, market, ada metodologinya segala macam. Nah, monggo dipilih, Bu Dwi, yang mana? Baik, Coach, ini saya berikan kesempatan terakhir untuk beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Setelah itu mungkin bisa diberikan closing statement juga ya. Dan mungkin nanti akan ada satu pertanyaan terakhir dari saya yang juga sekaligus nanti sangat cocok ini untuk menutup perbincangan kita pada pagi hari ini. Baik, sahabat Jawa Timur, akan ada beberapa pesan terlebih dahulu yang akan hadir juga pada pagi hari ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli pada pagi hari ini. Nah, tadi kan saya sudah bicara terkait dengan pertanyaan terakhir dari saya ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat simpel untuk dijawab. Karena ini kaitannya juga dengan belajar begitu ya. Coach, ini kalau saya boleh tanya, update ilmu itu lebih baik online dari media sosial
atau melalui offline ke seminar, webinar sebenarnya juga online sih, cuman kan langsung bertemu dengan orangnya begitu. Kalau online dari melihat buku atau buku-buku, bukan buku maksudnya mungkin artikel atau lihat video-video tips and trick itu lebih baik yang mana Coach? Apakah langsung bertemu orangnya begitu ya? Ya ini tergantung selera sih. Kalau saya baca buku, lihat video, lihat YouTube, itu cara baca saya. Paling banyak baca buku lah, 70%, 70-80% baca buku. Ya, jadi karena saya suka melihat susunan pemikirannya nulis buku itu juga menurut saya menarik. Kok mikirnya gitu ya? Jadi urutannya kebaca gitu. Saya bisa ulang-ulang. Nah, tapi kalau kita melihat, enggak, saya butuh ilmunya aja, langsung mau dipanen ya, langsung mau dipetik ya ilmunya. Langsung itu ya udah langsung aja lihat di itu seminar, workshop itu bisa dikasih ada intinya kan, ada summary-nya begitu ya, ada poin-poin yang bisa dipelajari langsung. Dan bisa tanya. Kelemahannya kalau buku tidak bisa tanya. Kalau bisa jawab bukunya kan medeni Mas ya kan. Jadi kan gak mungkin toh. Ya itu kan. Ya kalau negatifnya kekurangannya tidak bisa tanya. Itu aja sih bedanya kalau saya. Kalau untuk event yang akan disondingkan jam berapa? 9? Oh iya, nanti jam 9 ya, kalau masih mau keburu nih 1 jam lagi Anda bisa daftar ke 031 739 0666 031 739 0666. Topiknya adalah bagaimana Anda menjadi pemimpin yang efektif zaman sekarang. Artinya adalah pemimpin itu harus paham bagaimana menggerakkan timnya supaya menuju ke goal. Karena pemimpin itu hanya sekedar ya sok-sokan jadi pemimpin tapi tidak bisa menggerakkan timnya menuju ke goal yang akhirnya kayak kapten sepak bola itu gak gol-gol ya. Tugasnya kaptennya kan menggiring kesebelasannya menggolkan atau ke timnya kan menggolkan ke gol yang musuh gitu kan. Tapi kalau kaptennya cuman asik-asik aja matching-matching, selfie-selfie, moto-moto, ya lama-lama digebukin satu tim sebetulnya itu kan. Ini kamu jadi kapten kok enggak mengarahkan ya. Kira-kira begitu. Bagaimana jadi kapten di zaman sekarang ya, karena beda di zaman dulu, sehingga tim Anda bergerak menuju gol yang Anda inginkan dengan efektif tanpa terlalu banyak biaya. Ya silakan, kalau ada kesempatan waktu silakan join. Habis ini saya udah siap-siap untuk jam 9 nanti 1 jam lagi kita akan online. 031 739 0666 silakan cek dulu. Baik, 031 739 063 kali begitu Coach ya. Siap Mas Billy. Baik. Coach, kalau begitu kita sepertinya harus menutup terlebih dahulu untuk perbincangan pada pagi hari ini karena sudah lebih 1 menit ya. Waduh, lebih 1 menit ini untuk perbincangan kita. Ya. Asik ternyata. Thank you Mas Billy. Kesempatan selanjutnya saya tunggu Coach pada edisi minggu depan ya, Kamis minggu depan dalam program Business Talk bersama dengan sahabat Jawa Timur tentunya yang ada di Tulungagung ini bersama dengan RGR Tulungagung, kemudian Praja Angkasa Trenggalek dan Ersal Nganjuk. Kami ucapkan terima kasih Coach, selamat berjumpa pada kesempatan minggu depan. Terima kasih, selamat beraktivitas Coach. Ya, sukses semua, bye-bye.